Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat fillah rahimakumullah, apa sih yang menonjol dari laki-laki itu, atau karakter apa yang menarik, yang muncul, yang khas dimiliki oleh laki-laki? Nah, saya coba mencari dan menemukan ada 13 ya, kurang lebih ada 13 yang mungkin bisa dipahami ya bagi mereka yang ingin mengenal jati diri laki-laki itu seperti apa. Yang pertama, laki-laki itu kurang sabar dalam mengasuh dan mendidik anak. Ya, laki-laki kurang sabar dalam mengasuh dan mendidik anak. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa laki-laki itu kurang sabar. Setelah sedikit main pukul, walaupun anak-anaknya masih belum besar ya, masih kanak-kanak. Meskipun tidak dinafikan ya bahwa ada juga di kalangan laki-laki yang memiliki sifat sangat lembut ya, sabar dan pandai mengasuh anak-anak. Ya, seperti halnya uswah kita ya, Rasulullah SAW. Bahkan beliau lebih lembut dan sabar daripada istrinya. Nah, hal ini berbeda dengan kaum wanita atau ibu-ibu yang kodratnya memang memiliki sifat sabar, santun, perasaan halus dan rasa kasih sayang, sehingga mereka oleh Allah diberikan keistimewaan atau kelebihan, atau diberikan amanah untuk untuk mengandung ya, untuk menyimpan keturunannya. Nah, karena tadi sifat yang menjadi dominan ya di kalangan mereka, sifat sabar, santun, perasaan halus dan rasa kasih sayang. Tapi memang tidak mutlak ya. Tapi secara umum ya, laki-laki itu kurang sabar dalam mengasuh dan mendidik anak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lebih mengutamakan pikirannya ya dibandingkan dengan perasaannya. Di akal pikiran laki-laki lebih panjang dari wanita. Ini terlihat jelas ya dalam pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkannya. Jadi segala masalah dan kemusyilan tidak akan diputuskan kecuali setelah proses pertimbangan akal yang panjang. Nah, tapi ini juga tidak berlaku secara mutlak ya, karena ada penelitian mutakhir ya yang dilakukan oleh Dr. Tariq Suwaidan ya, bahwa para wanita dalam memimpin ternyata memiliki kemampuan berpandangan jauh ke masa depan. Katanya kaum wanita lebih berpandangan jauh ke masa depan yang akan datang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini penelitian dari Dr. Tariq Suwaidan ya. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu mudah terperdaya oleh wanita. Ya, laki-laki memang lemah ya di hadapan wanita. Hal ini karena manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, khuliqal insanu dha'ifa. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, Imam Qurtubi dalam tafsirnya itu meriwayatkan bahwa Tawus ya radhiyallahu anhu, salah seorang tabi'in ini, berkata bahwa khuliqal insanu dha'ifa, ya manusia diciptakan dalam kondisi lemah itu, ini khusus dalam masalah wanita. Ya, berarti kata beliau laki-laki itu mudah terperdaya oleh wanita. Nah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia membaca ayat tersebut lalu lemah. Ia lalu mengatakan artinya tidak sabar menghadapi wanita, ya tidak sabar menghadapi wanita. Syekh Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ya, rahimahullah, sering membaca doa-doa setelah salat fardu dengan doa yang menarik ini. Jadi setelah beliau membaca doa-doa yang dianjurkan atau yang disunnahkan ketika selesai salat fardu, beliau membaca doa, Allahumma ajirna min syarrin nisa, Allahumma ajirna min bala'in nisa, Allahumma ajirna min fitnatin nisa. Ya Allah, selamatkanlah kami dari buruknya wanita. Ya Allah, selamatkanlah kami dari cobaan wanita. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah wanita. Ya. Kemudian yang keempat, ya, merasa jemu berlama-lama dengan pasangannya. Nah, jadi menurut penelitian, ini juga penelitian ya. Kalau tadi Dr. Tariq Suwaidan penelitiannya, kalau sekarang penelitian dari Profesor Rick
pakar psikologi Amerika yang mengatakan bahwa lelaki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya, ya, di samping pepasangannya. Hal ini berbeda dengan wanita yang mana ia merasa senang, merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya, ya. Ini penelitian Profesor Rick, ya, pakar psikologi Amerika, yang saya kutip dari bukunya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ya, dalam bukunya tentang mempelai, untuk kedua mempelai. Yang kelima, laki-laki itu senang tampil dengan wajah yang sama, ya. Laki-laki itu senang atau suka tampil dengan wajah yang sama. Nah, laki-laki senang untuk tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Hal ini berbeda dengan wanita. Berbeda dengan wanita yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya, ya, bangun dari tidurnya dengan wajah yang baru. Makanya yang banyak melakukan operasi plastik, ya, oplas itu kebanyakannya wanita, bukan laki-laki, ya. Makanya tidak aneh jika model rambut dan pakaian wanita juga sering berubah, ya. Nah, ini lima sesuatu yang berbeda lah, atau sesuatu yang khas yang dimiliki oleh laki-laki dan juga mungkin ada di kalangan wanita. Tapi secara umum itu laki-laki dominan memiliki kelima karakteristik, ya, yang tadi saya sebutkan, ya, dari 13 karakteristik yang ada yang pernah saya kumpulkan. Mudah-mudahan kelima karakter ini ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.